Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamita Wahyudi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan fakultas saya adalah Fakultas Usuluddin dan jurusan saya adalah jurusan Studi Agama-Agama yang lalunya adalah Perbandingan Agama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit yang saya ketahui dari materi saya, yaitu adalah sejarah agama Hindu. Yang saya ketahui dari sejarah agama Hindu ialah asal-usul agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida. Dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama Hindu merupakan agama yang tertua yang ada di dunia. Meskipun agama Hindu telah berkembang sejak tahun 5000 sebelum Masehi, tapi ajaran pemikirannya masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Nama Hindu ini diambil dari sungai Sindhu yang berasal dari bangsa Persia. Dan Hindu adalah ajaran agama yang bersifat universal. Apa aja sih sejarah perkembangan agama Hindu? Nah, sejarah perkembangan agama Hindu itu dibagi menjadi beberapa fase atau zaman. Yang pertama adalah perkembangan agama Hindu pada zaman Weda, dan yang kedua, perkembangan agama Hindu pada zaman Brahmana. Ketiga, perkembangan agama Hindu pada zaman Upanishad. Yang keempat adalah perkembangan agama Hindu di India, dan yang terakhir adalah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, terdapat pula golongan masyarakat Hindu. Apa aja sih golongan masyarakat Hindu itu? Nah, golongan masyarakat Hindu ada 4. Yang pertama adalah golongan Brahmana. Yang kedua itu adalah golongan Ksatria. Ketiga, golongan Waisya. Keempat terakhirnya adalah golongan Sudra. Dari beberapa golongan ini mempunyai arti tersendiri. Yang pertama itu golongan Brahmana. Brahmana itu yang diartikan adalah keagamaan. Yang kedua adalah golongan Ksatria. Golongan Ksatria itu adalah pemerintahan. Yang ketiga adalah golongan Waisya. Golongan Waisya itu adalah pertanian dan perdagangan. Dan yang keempat adalah golongan Sudra, yaitu adalah kaum pekerja kasar. Selain 4 golongan yang saya barusan sebutkan, terdapat pula golongan dalam agama Hindu yang disebut sebagai golongan Parya. Apa sih itu golongan Parya? Yaitu golongan yang terdiri dari gelandangan dan orang-orang buangan. Dari golongan yang barusan saya sebutkan, agama Hindu merupakan perpaduan antara keyakinan agama yang suci dan kelas sosial yang mempunyai hukum moral. Selain zaman Brahmana, perkembangan agama Hindu meluas sampai ke India Tengah, yaitu di dataran tinggi dekat dan lembah Yamuna. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui dari perkembangan agama Hindu pada zaman Upanishad. Perkembangan agama Hindu pada zaman Upanishad ini bersumber pada ajaran dalam kitab Upanishad yang dijelaskan secara filosofis dan tergolong Shruti. Upanishad ini sudah berlangsung dari tahun 800 sebelum Masehi. Kata Upanishad berasal dari akar kata bahasa Sanskerta. Upah yang bermakna atau yang berarti adalah dekat, dan berarti yang bermakna guru atau pemimpin, dan sat itu yang berarti adalah duduk. Jadi Upanishad itu artinya menjadi satu, yaitu adalah duduk dekat guru untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci kerohanian.
Dan saya juga akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui dari perkembangan agama Hindu pada perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia terjadi pada awal tahun Masehi. Hal ini dapat diketahui dengan adanya bukti tertulis berupa benda-benda purbakala berangkah tahun 4 abad Masehi dengan ditemukannya 7 prasasti Yupah peninggalan dari kerajaan Kutai yang berasal dari Kalimantan Timur. Dan banyak lagi adalah ajaran pokok agama Hindu. Apa-apa aja sih ajaran pokok agama Hindu? Nah, sumber ajaran dan pedoman hidup agama Hindu adalah kitab suci Weda. Yang pertama, Rig Weda. Yang kedua, Samaweda. Dan ketiga, Yajurveda. Keempat, Atharva Weda. Dari kitab suci Weda ini memiliki arti tersendiri dan memiliki arti masing-masing. Yang pertama adalah Rig Weda. Rig Weda ini berisi tentang pujian-pujian terhadap para dewa. Yang kedua, Samaweda. Samaweda ini dia yang berisi tentang nyanyian suci. Yang ketiga, Yajurveda, yaitu yang berisi tentang mantra-mantra. Yang keempat adalah Atharvaveda, yang berisi tentang doa-doa dan pengobatan. Apa-apa aja sih tempat ibadah agama Hindu? Nah, tempat-tempat agama Hindu itu ada 3, yaitu adalah kota Benares, kota Gangga, dan kota Rakya, dan hari raya umat Hindu. Dari kota Benares, kota ini kota yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya Dewa Siwa. Dan kota Gangga adalah sungai yang dianggap keramat dan suci. Dan ketiga adalah hari raya umat Hindu yang terdapat dari Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi, Nyepi, dan Siwaratri. Memperhatikan perkembangan agama Hindu yang mewarnai kebudayaan serta seni sastra di Indonesia, di mana raja-rajanya sebagai pimpinan memperlakukan sama terhadap 2 agama yang ada, yakni Siwa dan Buddha. Jelas merupakan pengejawantahan toleransi beragama atau kerukunan antar agama yang dianut oleh rakyatnya dan berjalan sangat baik. Ini jelas merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada umat beragama yang ada pada saat sekarang. Nilai-nilai luhur ini bukan hanya mewarnai pada waktu lampau, tetapi pada masa kini pun masih tetap merupakan nilai-nilai positif bagi pewaris-pewarisnya, khususnya umat yang meyakini agama Hindu yang tertuang dalam ajaran agama dengan pancasradanya. Di dalam agama Hindu ini merupakan cukup agama yang tertua yang ada di dunia dan sampai sekarang. Meskipun agama Hindu adalah agama yang tertua, tetap masih relevan dengan perkembangan yang zaman sekarang juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya rangkum, yang bisa dapat saya pahami dari materi saya sejarah agama Hindu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang mempunyai kelebihan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Saya hanyalah umat biasanya, bahkan lebih banyak kekurangannya.
Saya Selamita Wahyudi, saya undur diri. Banyak berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.